Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Dimanapun berada saat ini, kita percaya bahwa kasih Tuhan terus berada bersama dengan kita. Mengawali seluruh kegiatan kita pada pagi ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena semalam kami boleh lalui dalam peristirahatan kami. Dan pagi ini kami bangun dengan penuh kekuatan baru menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali seluruh kegiatan kami hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh melaksanakan seluruh kegiatan kami hari ini dalam dasar firman Tuhan. Dan boleh memahami firman yang kami baca dan renungkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagian bacaan Alkitab menjadi perenungan kita pada pagi hari ini di tengah-tengah pelayanan PKB GT dari Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai ayat yang ke-57. Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai ayat yang ke-57. Demikian persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang juga ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara PKB yang sama dikasihi Tuhan, kaum bapak dimanapun berada saat ini. Dari pembacaan kita diberi tema pikiran yang tersesat. Kadangkala dalam kehidupan kita sering mendengar orang mengatakan kita harus selalu berpikiran positif. Karena setiap kita memikirkan hal-hal yang baik, sesuatu peristiwa atau sesuatu kejadian yang mungkin akan mengarah ke hal yang negatif, tetapi karena kita pikirkan secara positif,
maka keputusannya akan lebih baik pula. Dalam pembacaan kita, bagaimana orang-orang selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Karena saat itu saudara-saudara, banyak orang yang mengikuti Yesus. Maka orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan Yesus ingin menjatuhkan Yesus. Karena perikop pembacaan kita ini diawali dari bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Dari peristiwa itu, orang Farisi berpikiran negatif kepada Yesus. Mereka justru tersinggung dan berujung pada persepakatan antara imam-imam kepala dan mahkamah agama untuk membunuh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan kita, sesuatu yang sifatnya positif, tetapi karena kita pikirkan secara negatif, akan menghasilkan sesuatu juga yang negatif. Biasa kita mendengar ungkapan orang tua kita mengatakan seperti ini. Apalah bisa melo, tetapi karena pikiran kita selalu negatif, selalu kita pikirkan yang tidak baik, maka ketika kita mengambil sebuah keputusan, ia juga akan mengarah ke hal yang negatif. Sebagai kaum bapa di tengah-tengah kehidupan kita, sebagai kepala keluarga di tengah-tengah keluarga, harus merancangkan segala sesuatunya dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, sehingga pikiran kita tidak akan tersesat. Dalam pembacaan kita, bagaimana orang-orang yang telah merancangkan untuk membunuh Yesus, untuk menyingkirkan Yesus dari hal yang ia lakukan. Mereka berpikiran yang sudah sesat, membayangkan hal-hal yang tidak baik. Tetapi Yesus dengan penuh kerendahan hati, ia memilih untuk menyingkir dari hadapan orang banyak. Bukan berarti Yesus itu takut. Tidak, saudara-saudara. Dia memilih tinggal untuk bersama-sama muridnya di Efraim. Dalam rangka menjaga suasana lebih baik dulu, baru ia melanjutkan apa yang ia akan laksanakan. Memang saudara-saudara, kita tidak mampu untuk mengendalikan pikiran keluarga kita, mengendalikan pikiran orang lain. Tetapi kita bisa mengontrol pikiran kita, sehingga kita tidak ikut tersesat. Kita bisa mengontrol diri kita, supaya kita tidak ikut berpikiran selalu negatif. Karena kita diberi akal untuk berpikir secara bijak dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan, terutama dalam kehidupan pelayanan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan bermasyarakat, dan di mana-mana pun Tuhan tempatkan kita. Selalu berpikir positif, itu yang penting. Untuk itu Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, dalam mendengarkan firman saat ini kita diajak untuk selalu merancangkan segala sesuatunya dan memikirkan segala sesuatunya dari sisi positif.
Puji Dia. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam pelayanan PKBGT Jemaat Barabaraya. Kiranya apa yang kami dengarkan Tuhan boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami untuk menjalani hidup kami hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Memberkati seluruh bapak-bapak dalam lingkup pelayanan Jemaat Barabaraya yang berulang tahun, sempurnakan sukacita yang mereka rasakan. Yang bergumul karena sakit, Tuhan berkati mereka agar mereka boleh terus bersandar sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kau juga memberkati pengurus PKBGT dalam merancangkan segala pelayanan untuk menjangkau saudara-saudara kami di tengah-tengah jemaat. Beri hikmat kepada mereka Tuhan, mengangkat tugas pelayanan dengan baik agar mereka boleh melaksanakannya dengan penuh sukacita dan boleh mendatangkan berkat bagi semua. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami pasrahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, saudara telah mendengarkan firman pada pagi hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan dan motivasi dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Karena saudara sudah menikmatinya, untuk dinikmati oleh saudara dan sahabat keluarga dimanapun berada, silakan di-share juga. Jangan lupa di-like dan juga di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam PKB.